Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan tengah hari ini kita dapat berkumpul lagi di kelas 89 untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Apakah semuanya siap untuk belajar? Siap. Baik semuanya, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Farel. Dengan? Farel Mulia ya? Pak. Oh, oke. Dengan? Alga. Oke. Alga apa kabarnya? Harga orang. Sakit. Farel? Sakit juga. Kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit agar segera sembuh dan dapat kembali sekolah seperti biasanya. Amin. Kemudian, sebelum kita melanjutkan, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Bapak, lihat dulu perapian kalian. Ini ada yang kurang rapi. Sepele dulu. Tolong dirapikan dulu bajunya. Agak ke samping sedikit, dirapikan dulu bajunya. Oke, kalian sudah rapi semuanya? Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Sebagai seorang pelajar, menjaga kerapian itu wajib agar kita nampak pintar walaupun kita tidak pintar dengan rapi. Oke semuanya. Pada pekan lalu kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu kitab Allah yang wajib kita imani adalah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kitab yang menjadi tuntunan bagi kita umat manusia, bukan hanya untuk kaum Arab, tapi semua umat manusia. Itu yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian dalam Al-Quran itu terdapat pertama ada tarikh. Tarikh itu sejarah, ada perintah, ada larangan, dan ada akhlak. Tuntunan akhlak karimah. Pada pekan ini kita tidak akan terlepas dari 4 unsur yang dipelajari pada sebelumnya, yaitu tentang akhlakul karimah. Pada minggu ini kita akan mempelajari salah satu dari akhlak karimah, yaitu amanah. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang jujur dan amanah. Apakah pernah kalian mendapatkan amanah? Jadi apakah amanah itu? Apa Kensin? Janji atau titipan yang dapat dipercaya oleh orang lain. Bagus. Kemudian, pernahkah kalian berperilaku jujur? Pernah. Jadi apa jujur itu? Mengatakan hal yang sebenarnya dan tidak berbohong. Jadi perlukah kita berperilaku jujur? Kenapa? Karena agar kita dapat dipercayai oleh orang. Oke, agar kita dapat dipercayai oleh orang lain. Benar sekali. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang jujur dan amanah lebih mendalam lagi. Pengetahuan awal kalian sangat bagus sekali tentang jujur dan amanah. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita laksanakan hari ini, pertama adalah kalian memahami pengertian sifat amanah dan jujur. Kemudian yang kedua, menyadari pentingnya perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ini sudah duduk berkelompok sesuai dengan kecenderungan belajarnya. Yang visual siapa? Mana? Yang visual, kelompok visual. Oke, belakang kelompok visual. Kelompok auditory. Kelompok kinestetik. Semua sudah sesuai
sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing ya? Oke, sudah bagus sekali. Untuk selanjutnya, karena sudah duduk per kelompok, jadi kelompok ini kita jadikan sebagai kelompok pelaksanaan tugas dan pembelajaran pada hari ini. Untuk memperjelas tentang pembelajaran pada hari ini, silakan kalian menyaksikan video berikut ini. Ini langit cerah nih. Kok perut gue mulus ya? Getar-getar gitu. Kayak gak nahan itu. Bener-bener apa ya? Try. Tolong ya, anterin ke Berlin nih ya. Gue lagi mulus. Anterin ke Berlin nih buat Berlin. Ya, tolong ya. Thank you. Gue baru belajar deh, kawan. Aja, ya tadi kan gue udah bilang, gue ada perlu harus nganter barang dulu. Ya itu gue ngomongin. Masa gue keluar dari tim sih? Lu ngapain bang? Ngapain? Ini gue mau keluar dari tim. Ini, lu tolong antar dari tim gue lebih. Gue mau cari wifi dulu, oke? Ya, tunggu. Ya, ini kan Assalamualaikum, Bu Eli. Ada titipan nih. Oke, demikian tadi video pembelajarannya. Tepuk tangan semuanya. Oke semuanya, bagaimana? Sudah paham dengan penjelasan tadi? Bagaimana dengan tayangan videonya? Inspirasi? Inspirasi sekali ya. Jadi sebagai manusia kita harusnya memiliki jiwa amanah, sehingga apapun yang diamanahkan kepada kita sampai kepada orang yang diamanahkan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak amanah, pribadi yang tidak jujur, sehingga kita tidak dipercaya oleh orang lain. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan diferensiasi dengan project based learning, dan hari ini Bapak minta setiap kelompok membuat tugasnya masing-masing. Untuk yang visual, Bapak minta untuk dapat membuat yang visual mana? Yang visual belakang ya. Yang visual Bapak minta untuk membuat mind map atau poster tentang pentingnya sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelompok auditori. Auditori mana? Auditori silakan kalian mencari kisah Nabi Muhammad tentang amanah dan kejujuran. Kemudian bikin rangkumannya, nanti akan diceritakan ke depan. Selanjutnya kelompok kinestetik. Kinestetik sesuai dengan kemampuan kalian, kinestetik dan gaya belajar kalian. Kalian melakukan role play, drama pendek mengenai situasi yang memerlukan sikap amanah dan jujur. Oke, semuanya bisa dikerjakan sekarang. Setiap kelompoknya bekerja, berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing dan berdasarkan tugasnya masing-masing. Silakan dikerjakan. Oke, yang mau bertanya dipersilakan. Kelompok ada apa? Auditori, kisah Nabi ya. Oke, sudah bagus nih. Oke, untuk keamanan
Oke, nanti tambahin lagi ya. Kalian apa tadi? Inisiatif. Buat drama ya? Mana drama ya? Ini berapa orang yang orangkan? 4. 2 laki-laki, 2 perempuan ya. Oke, nanti salah satu yang tidak berperan nanti jadi pendukung saja ya. Bisa? Kemudian nanti untuk memberikan bisa untuk videonya dan sebagainya. Oke, yang berperan nanti kuasai dulu nih teksnya. Kalau bisa nanti kalau dapat tampilnya tanpa menggunakan teks. Tanpa dialognya dihafalkan saja pakai dialog dari saya. Oke. Kalian kelompok visual. Jadi pilihannya poster. Ini posternya. Oke, nanti ya. Ini ditambahin lagi ya unsurnya di sini ya. Posternya ditambahin lagi sehingga poster itu lebih menarik. Poster itu dibuatkan agar menarik dan mudah dimengerti oleh orang lain. Oke? Bagus semuanya. Oke, tugas-tugasnya sudah bagus semuanya. Silakan dikerjakan, diselesaikan. Kalau sudah selesai nanti kita akan tampilkan di depan kelas. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah semuanya ya? Oke, kita akan tampilkan dulu. Kelompok berapa dulu yang mau ambil? Visual? Oke, kelompok visual, silakan ke depan dulu untuk memberikan ke Bapak hasil proyeknya. Sini dulu. Oke, dari ke Bapak. Udah ya? Oke, kita tampilkan di fokus ya. Oke. Ini hasilnya. Silakan kelompok visual untuk mempresentasikan hasil dari kerjanya hari ini, yaitu poster tentang belajar berperilaku jujur dan amanah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina dari kelompok visual. Jadi dari kelompok visual kami membuat poster yang berjudul belajar berperilaku jujur dan amanah. Nah, saya bakal bahas pengertian dari perilaku amanah. Jadi amanah itu adalah salah satu sikap bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan, baik dalam hal pekerjaan, tugas ataupun janji. Contohnya kayak kita dititipin bekal untuk teman satu kelas sama mamanya, tapi kita malah tekan duluan, terus kita jadinya ngoper-ngoper. Itu berarti kita sudah tidak melakukan perilaku amanah. Oke, udah bagus. Terus selanjutnya. Terus Selanjutnya langsung. Bergantian lah biar ada tampilnya bergantian. lalu dari pengertian jujur itu berarti berkata dan bertindak sesuai dengan fakta dan kebenarannya, tanpa menyembunyikan atau memalsukan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi contoh sikap jujur itu tidak berbohong, menepati janjinya, berani mengakui kesalahan. Jadi segitu saja dari poster kelompok visual ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, oke. Selanjutnya kelompok audio tadi silakan menampilkan atau membacakan, mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Silakan. Persin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menceritakan tentang kehancuran Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Banyak umat Islam yang belum mengetahui atau menyadari bahwa kehancuran Nabi Muhammad SAW lebih banyak dihabiskan untuk berdagang. Dibandingkan dengan
kelompok sudah tampil semuanya. Sangat bagus semua dan drama yang dimainkan oleh kelompok kinestetik sangat bagus sekali. Untuk pembelajaran hari ini, oke, pada akhirnya kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Saatnya kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, apa itu amanah yang setelah kalian pelajari? Abi? Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia. Pemenuhan hak oleh manusia, bagi hak kepada manusia lain, hak kepada Allah, maupun hak kepada diri sendiri. Kemudian, apa itu jujur? Oke. Jujur adalah menyatakan kebenaran dan tidak berbohong, walaupun ada kesempatan untuk berbohong, walaupun berbohong itu bisa mendatangkan keuntungan untuk kita. Tapi ingatlah bahwa kebohongan yang satu akan meminta kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi satu kebohongan akan melahirkan kebohongan lain agar kebohongan yang pertama ternampak benar. Oleh sebab itu maka berkata jujur, karena jujur itu adalah emas. Jujur itu sangat baik sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW telah menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam, Nabi mendapatkan gelar Al-Amin sebelum menjadi Rasul. Apa Al-Amin? Orang yang sangat dapat dipercaya. Sampai akhirnya Rasul mendapatkan kepercayaan dari saudagar kaya yang bernama Siti Khadijah untuk membawakan barang dagangannya. Kalau mungkin dijumlahkan dengan uang sekarang nilainya miliaran. Rasul mendapatkan kepercayaan dari Khadijah, bahkan kepercayaan dari kaum Quraisy dengan dibuktikan saat peletakan Hajar Aswad pada renovasi Ka'bah. Nabi yang diminta untuk meletakkan Hajar Aswad, padahal Nabi bukan Rasul pada masa itu. Nabi adalah salah satu pemuda yang dikenal Al-Amin, orang yang sangat dapat dipercaya. Oleh sebab itu, siapa yang di sini ingin menjadi seperti Nabi? Maka mulai hari ini kita mengidolakan Muhammad sebagai idola kita, sehingga kita tahu berperilaku seperti mana, sebagaimana Nabi berperilaku. Nah, stoplah menjadikan idola orang Korea yang tak sholat, karena biasanya orang yang kita idolakan menjadi panutan kita baik dalam berperilaku, badan, berkata-kata dan berakhlak. Maka sebaik-baik idola adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apa? Ada yang gak senang? Tidak. Oke, alhamdulillah kalau semuanya senang dengan pembelajaran hari ini. Saya sangat berharap apa yang kita pelajari hari ini membekas di hati kalian, membekas di pikiran kalian, dan menjadikan amanah dan jujur sebagai sifat asli kalian, sifat dasar kalian. Selanjutnya, untuk pekan akan datang, setiap kelompok membawa satu laptop dan satu HP. Kita akan membuat proyek lagi di minggu depan dengan pelajaran hikmah jujur, berperilaku jujur dan amanah. Jadi minggu depan jangan lupa dibawa laptopnya dan handphonenya agar pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik. Nggak usah banyak-banyak, satu kelompok satu laptop dan satu HP saja. Dan untuk penutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita tutup pembelajaran dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menjadi manusia baik itu pilihan, menjadi manusia jujur itu pilihan, menjadi sukses itu pilihan. Orang sukses punya waktu 24 jam, orang tidak sukses punya waktu 24 jam. Kalian yang memilih hidup kalian. Saya Suryanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.